Hubungan seksual dalam terapi. Masalah kontak erotis dalam terapi bukan hanya masalah apakah atau tidak berhubungan seks dengan klien. Bahkan jika Anda memutuskan secara intelektual bahwa Anda akan melakukannya, tidak terlibat dalam keintiman seperti itu, penting untuk menyadari bahwa hubungan itu antara terapis dan klien dapat melibatkan berbagai tingkat seksualitas. Terapis mungkin memiliki fantasi seksual. Mereka dapat berperilaku menggoda dengan klien mereka. Mereka dapat mempengaruhi klien untuk fokus pada perasaan seksual terhadap mereka, atau mereka mungkin melakukan kontak fisik yang terutama dimaksudkan untuk memuaskan mereka kebutuhan sendiri. Sangat penting bagi praktisi untuk belajar membedakan antara memiliki perasaan seksual dan bertindaknya atasnya. Kita harus waspada efek dari pola sosialisasi terkait jenis kelamin kita dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi kemungkinan reaksi kontra transferensi. Selanjutnya, standar etis tentang kontak seksual dengan klien. Di sini hubungan seksual antara terapis dan klien terus menerima perhatian yang cukup besar dalam literatur profesional. Hubungan seksual dengan klien jelas tidak etis, dan semua etika profesional utama kode memiliki larangan spesifik terhadapnya. Selain itu, sebagian negara besar telah mengatakan hubungan tersebut sebagai pelanggaran hukum. Jika terapis memiliki hubungan seksual sebelumnya dengan seseorang, banyak kode etik yang menentukan bahwa mereka tidak boleh menerima orang ini sebagai klien. Jelas dari pernyataan organisasi kesehatan mental utama bahwa prinsip-prinsip ini melampaui mengutuk hubungan seksual dengan klien. Yang ada, kode eksplisit sehubungan dengan pelecehan seksual, dan hubungan seksual dengan klien, siswa, dan pengawas. Namun, mereka tidak melakukannya, dan mungkin mereka tidak bisa mendefinisikannya beberapa cara yang lebih halus yang bisa dimasuki oleh seksualitas hubungan profesional. Di sini ada pelanggaran seksual dianggap sebagai salah satu masalah etika yang lebih serius, pelanggaran bagi terapis, dan itu juga merupakan salah satu tuduhan paling umum dalam setelan malpraktek. Ini dilihat dari Kode Etik APA tahun 2003 bagian B. Terapis kontak seksual klien adalah bisa dibilang pelanggaran batas yang paling mengganggu dan berpotensi merusak. Menurut Smith dan Fitzpatrick tahun 1995. Di sini ada kode etik kontak seksual dan hubungan terapi. Yang pertama, keintiman seksual dengan klien dilarang menurut AMFT tahun 2001. Yang kedua, interaksi atau hubungan konselor klien secara seksual atau romantis dengan hubungan saat ini klien atau anggota keluarga mereka dilarang menurut ACA tahun 2005. Yang ketiga, pekerja sosial tidak boleh memiliki hubungan seksual dengan klien menurut CASW tahun 1994. Yang keempat, psikolog tidak melakukan hubungan intim dengan klien saat ini atau pasien menurut APA tahun 2002. Yang kelima, psikolog tidak melakukan hubungan intim dengan individu mereka tahu sebagai kerabat dekat, wali, atau orang lain yang signifikan klien atau pasien saat ini. Psikolog tidak menghentikan terapi mengelak dari standar ini menurut Kode Etik APA tahun 2002. Yang terakhir, psikolog tidak menerima sebagai klien terapi atau pasien penderita siapa mereka terlibat dalam keintiman seksual menurut Kode Etik APA tahun 2002. Selanjutnya, lingkup masalah. Di sini laporan Komite Etik menurut APA tahun 2003 halaman B mengungkapkan bahwa area utama dari tuduhan hubungan ganda seksual terus menjadi psikolog laki-laki dengan klien wanita dewasa. Pelanggaran seksual memainkan peran dalam 53% dari keluhan dibuka oleh APA
tahun 2002. Dan semua hubungan seksual ganda ini melibatkan keluhan psikolog pria wanita klien. Dalam sebuah studi yang difokuskan pada psikolog yang memiliki hubungan seksual dengan klien, pengawas, dan siswa, menurut Lamb, Catanzaro, dan Moorman, tahun 2003 menemukan bahwa 3,5% melaporkan setidaknya satu pelanggaran batas seksual. Dari total sampel dalam penelitian ini, 2% melaporkan pelanggaran batas seksual dengan klien, 1% dengan pembimbing, dan 3% dengan siswa. Mayoritas pelanggaran ini terjadi setelah hubungan profesional telah berakhir. 50% setelah terapi, 100% setelah pengawasan, dan 54% setelah pengajaran. Dalam sampel, 84% adalah psikolog pria yang lebih tua yang terlibat hubungan seksual dengan klien wanita, pengawas, dan siswa. Selanjutnya, efek berbahaya dari kontak seksual dengan klien. Studi terus menunjukkan bahwa klien yang menjadi korban seksual, kesalahan menderita konsekuensi yang mengerikan. Kontak erotis sama sekali tidak pantas dan merupakan eksploitasi hubungan oleh terapis. Boutousos dan rekannya tahun 1983 dalam studi perintis tentang kontak seksual dalam psikoterapi menegaskan bahwa ketika hubungan seksual dimulai, terapi sebagai proses bantuan berakhir. Ketika seks terlibat dalam hubungan terapeutik, terapis kehilangan kendali terhadap jalannya terapi. Kontak seksual khususnya mengganggu jika dimulai pada awal hubungan dan jika itu diprakarsai oleh dokter. Dari 559 klien dalam studi mereka yang menjadi terlibat secara seksual terapis mereka, 90% terkena dampak buruk. Kerugian ini berkisar dari ketidakpercayaan hubungan lawan jenis dengan rawat inap dan dalam beberapa kasus bunuh diri. Efek lain dari keintiman seksual pada emosi, sosial, dan klien penyesuaian seksual termasuk perasaan negatif tentang pengalaman. Negatif berdampak pada kepribadian mereka dan memburuknya hubungan seksual mereka dengan pasangan utama mereka. Olarte tahun 1997 mengidentifikasi efek berbahaya dari pelanggaran batas seksual. Ketidakpercayaan terhadap lawan jenis, ketidakpercayaan terapis dan proses terapeutik, rasa bersalah, depresi, kemarahan, perasaan penolakan, ide bunuh diri, dan harga diri rendah. Secara umum disepakati bahwa pelanggaran batas seksual terhadap berbahaya untuk klien tidak peduli berapa lama waktu yang berlalu setelah penghentian terapi. Yang terakhir, sanksi hukuman terhadap pelanggaran seksual. Sejumlah negara telah memberlakukan sanksi hukum dan kasus-kasus pelanggaran seksual dalam hubungan terapeutik, menjadikannya tindak pidana. Di antaranya, konsekuensi negatif bagi terapis termasuk menjadi sasaran gugatan secara dihukum karena tindak pidana, lisensi mereka dicabut atau ditangguhkan oleh negara, diusir dari organisasi profesional, kehilangan cakupan asuransi mereka, dan kehilangan pekerjaan mereka. Terapis juga dapat ditempatkan dalam masa pencobaan diperlukan untuk menjalani psikoterapi mereka sendiri, dimonitor secara ketat jika mereka diizinkan melanjutkan praktik mereka, dan diharuskan mendapatkan praktik yang diawasi. Profesional tidak dapat berdebat bahwa klien mereka menggoda mereka. Bahkan, jika klien berperilaku menggoda, itu jelas tanggung jawab profesional untuk dijaga batas yang sesuai. Terlepas dari patologi klien, tanggung jawab untuk memegang standar etika dalam hubungan terapi sepenuhnya terletak pada terapis, menurut Olarte tahun 1997. Dan di sini ada dua penyebab utama pertanggungjawaban pidana adalah hubungan seks dengan klien atau mantan klien dan praktik penagihan yang curang
menurut Traves tahun 2003. Di California, hukum yang melarang aktivitas seksual dalam terapi berlaku untuk dua situasi. Yang pertama, terapis melakukan kontak seksual dengan klien selama terapi, atau yang kedua, terapis mengakhiri hubungan profesional, terutama untuk memulai hubungan seksual dengan kliennya. Terapis yang berhubungan seks dengan klien dikenakan penjara hukuman dan hukuman yang lainnya. Menurut California Department of Consumer Affairs tahun 2004. Untuk pelanggaran pertama dengan satu korban, terapis yang menyinggung mungkin akan didakwa dengan pelanggaran ringan dengan hukuman hingga 1 tahun penjara dan jumlahnya hingga $1.000. Untuk pelanggaran kedua dan selanjutnya, terapis tidak didakwa dengan pelanggaran ringan atau tindak pidana berat untuk tuduhan kejahatan. Pelaku menghadapi hukuman 3 tahun penjara atau hingga $10.000 dalam bentuk hukuman atau keduanya. Selain tindak kriminal, tindakan sipil dapat diambil terhadap terapis yang bersalah atas pelanggaran seksual. Klien dapat mengajukan gugatan perdata untuk mencari uang untuk kerusakan atau cedera yang diderita dan untuk biaya sesi terapi di masa depannya, menurut Departemen Urusan Konsumen California tahun 2004.